Pasangan hidup yang bersilang. Ibu, siapa ibu yang pilihan pertamanya, istri yang pilihan pertamanya penonton? Angkat tangan. Betulkah suaminya sutradara wataknya? Yang ngatur ibu? Yang tegas? Yang nyuruh-nyuruh? Itu udah bener. Orang yang wataknya istrinya damai, kemungkinan besar salah satu watak suaminya yang sutradara. Paham Bu? Berarti suami bahasa kasihnya pelayanan Bu. Ibu harus layani kalau dia di rumah. Mulai dari ambil gelas, ambil piring, ambil sendok, harus ibu. Betul? Walaupun suami-suami itu kadang sering ya muji istrinya, dia minta minumnya sama mbak di rumah, tapi ibu harus sigap, mbak biarin aku, sadap gitu. Setuju? Sekarang, siapa yang istri penulis skenario? Siapa istri penulis skenario? Angkat tangan. Coba cek suaminya nih, yang pilihan pertama penulis skenario. Apakah suaminya yang artis? Yang suka bercandain ibu? Mana lebih rapi, ibu apa dia? Mana ibu yang penulis skenario, istri penulis skenario? Mana lebih rapi, ibu atau suami? Ibu kan? Bisa jadi suami ibu tuh yang sana tuh, yang artis. Yang suka bercandain ibu. Ya kan? Suka jahil sama ibu, iseng. Iya. Yang begitu udah bener. Artinya suami ibu yang wataknya penulis skenario dan kemungkinan besar suaminya artis, itu bahasa kasihnya pujian. Ibu harus puji setiap hari. Ya Bu? Bu Aisyah, apa yang mau dipuji? Handuk aja dilempar. Ya kan? Puji bahwa Abi selalu menggembirakan Umi. Kenapa? Karena dia watak gembira. Paham? Sekarang, siapa yang istri pilih sutradara? Oke, cek suaminya. Betulkah suami ibu yang lebih ngalah? Yang lebih damai? Betul, sudah, itu udah benar Bu. Walaupun ibu gemes. Kenapa? Karena ibu yang ambil keputusan terus. Jadi kalau tanya, Abi gimana? Terserah Umi. Sudah, itu udah benar. Bahasa kasih suami yang penonton itu sentuhan fisik. Kalau dia peluk ibu, ibu pantang giniin tangannya. Kenapa? Dia akan cari perempuan yang tidak begini tangannya nanti. Bahaya. Paham? Iya. Sekarang, siapa yang istri wataknya tadi pilihan pertamanya artis? Mana? Iya. Betulkah suaminya ada watak yang lebih rapi? Betul. Jadi kalau istrinya artis, kemungkinan besar suaminya yang penulis skenario, yang lebih rapi, lebih detil. Dia bahasa kasihnya waktu Bu. Kalau dia ada di rumah, ibu nggak boleh kemana-mana, ibu harus sama-sama dia. Paham ya Bu? Kenapa? Watak artis seneng jalan, seneng ke rumah temen, ya. Makanya tolong, kalau suaminya yang bahasa kasihnya waktu, ibu harus ada di rumah pada saat suami di rumah. Sampai sini Pak? Iya. Setuju? Setuju. Ini ngerti nggak nih, diam-diam nih? Ngerti? Kalau orang pilih penonton, bahasa kasihnya apa yang utama Bu? Sentuhan fisik. Kalau orang pilih penulis skenario, bahasa kasih utamanya apa? Waktu. Waktu. Penulis skenario. Kalau orang pilih sutradara, bahasa kasihnya apa yang pertama? Pelayanan. Kalau orang pilih artis, bahasa kasih utamanya apa? Pujian. Suami juga wataknya dua. Makanya ibu lihat aja. Mana? Pasti salah satu wataknya ada yang sangat beda. Bahkan ada suami istri dua-duanya beda wataknya. Ya, itu soulmate, belahan jiwa. Yang namanya belahan jiwa, watak tidak sama. Ya, paham ya Bu? Bu Aisyah, apa gunanya sih tahu bahasa kasih? Supaya ibu nggak rasa hampa dan suami tidak rasa hampa. Jangan sampai ibu sudah capek-capek sebagai pelayanan, karena bahasa kasih ibu pelayanan, suami tinggalin ibu. Kenapa? Karena rupanya suami ibu bahasa kasih utamanya bukan pelayanan. Dia nggak perlu ibu layanin terus. Dia cuma perlu ibu peluk-peluk dia. Kenapa? Bahasa kasih dia sentuhan fisik. Banyak kejadian kayak gini. Ya. Terakhir, ini nggak usah pakai tanya nih. Ya. Ada yang mau nanya emang? Tanya langsung di IG saja ya, sama di WA. Kalau sebesar gini nanya, nanti ibu ngomong ngajukan pertanyaan, yang lain pulang. Iya. Ya. Baik. Sekarang sebagai penutup. Saya ajak ibu-ibu ya mengklasifikasi, oke? Istrinya, wataknya, penulis skenario dan sutradara, oke? Suaminya,
wataknya artis dan penonton. Ini sudah soulmate banget. Sekarang, istri wataknya penulis skenario dengan sutradara, berarti bahasa kasihnya apa, Bu? Waktu dan pelayanan. Suami wataknya artis dan penonton, bahasa kasihnya apa? Pujian dan sentuhan fisik. Apa yang terjadi pada rumah tangga ini? Istrinya, Bu, baju suami dia yang beli sendiri. Oke? Dia yang cucikan, dia yang jemur, dia yang setrikakan baju suami. Maka setiap pagi baju suami itu wangi, rapi. Oke? Suaminya bilang, "Terima kasih Umi." Bilang. Waktu dipakai oleh suaminya, istrinya bahagia. Apa? Aku cinta sama dia. Kenapa? Aku yang beli, aku yang cuci, aku yang setrikakan. Kenapa? Pelayanan. Tapi suaminya tidak dipuji dan tidak dipeluk. Memang suami karena dia santun bilang terima kasih. Terima kasih Umi. Apa yang terjadi artinya? Baterai suami belum lagi di-charge dari rumah oleh istrinya. Yang cilaka, suami pergi kantor, sekretarisnya perempuan. Sekretarisnya waktu lihat bosnya pakai baju baru, "Ih, Bapak keren banget." Dipuji bukan? Itu sekretaris pengen tahu bahan baju suami itu apa. Dia belai belakangnya, "Pak, mau tahu bahannya?" Kena belakang punggungnya. Kena sentuhan fisik bukan? Iya. Artinya apa? Baterai suami di-charge-nya di kantor. Itu yang nggak boleh, Bu. Itu namanya suami nggak di-charge di rumah, dia pakai power bank di luar. Itu yang nggak boleh. Kenapa? Power bank itu suka nggak kelihatan. Ya, karena dia bisa dibawa-bawa. Paham Ibu tentang ini? Bekerja keraslah, ikhtiarlah untuk tahu bahasa kasih pasangan hidup dan anak-anak. Supaya apa? Supaya kalau ibu minta sesuatu sama anak-anak, ibu nasihati, dia mau ikuti. Seorang anak yang bahasa kasihnya pujian, ibu harus puji setiap hari. Bu Asa, dia tinggal di boarding school, nggak apa-apa. Pokoknya setiap ibu datang, ibu harus puji. Ya? Oke. Seorang anak yang bahasa kasihnya pujian, ibu tidak puji. Tetapi ibu layani terus, dia tetap merasa hampa walaupun ibunya layani. Apa kata anak? Ibuku sih sebenarnya baik, cuman ya gitu deh. Gitu. Ada anak bahasa kasihnya sentuhan fisik, ibunya bahasa kasihnya pelayanan. Ibunya masakin anaknya terus, tapi nggak pernah dipeluk. Apa kata anak? Ibuku sebetulnya baik. Hanya ada yang kurang terhadap ibuku. Kenapa? Bahasa kasih anak yang sentuhan fisik tidak terpenuhi. Ya Bu? Kenapa saya berkoar-koar kayak gini? Saya nggak mau anak ibu jadi korban narkoba dan LGBT, Bu. Cukup keluarga-keluarga lain saja yang memang mereka waktu itu belum belajar seperti ini. Paham? Saya nggak mau rawat anak ibu, nggak mau. Kalau ada anak baru, saya tanya, ibumu majelis taklimnya di mana? Di Samara. Oh, ya? Berarti ibumu tidak belajar bahasa kasih, dia tidak pakai bahasa kasihnya. Anak yang kena narkoba, baterai kasihnya dari kecil kosong, Bu. Ibunya nggak pernah masukkan. Itu bahaya. Anak yang kena LGBT, baterai kasihnya dari kecil itu kosong. Suami yang meninggalkan istrinya tiba-tiba, baterainya selalu kosong. Padahal istrinya sudah rasanya cinta ngurus dia. Paham tentang ini, Bu? Sekali lagi ya. Oke, terima kasih.